got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm the bitches on my line, and you know. Istilah nativisme dari asal kata nativis yang artinya terlahir. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Tokoh pengalirannya adalah Arthur Scofield 1998. Seorang fisiologis Jerman. Aliran ini identik dengan pesimisme yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itu yang menentukan hasil perkembangan. Menurut mereka, baik buruknya seorang anak ditentukan oleh pembawa sejak lahir. Dan peran pendidikan di sini hanya sebatas mengembangkan bakat saja. Misalnya seorang pemuda sekolah menengah mempunyai banyak musik, walaupun orang tua sering menasihati bahkan memarahinya supaya mau belajar, tapi pikiran dan perasaan tetap tertuju pada musik dan dia akan tetap berbakat menjadi pemusik. Yang kedua adalah aliran naturalisme. Natur artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filosof Prancis yang bernama J.J. Rousseau sejak 1712 sampai dengan 1778. Berbeda dengan nativisme, naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik dan tidak satupun dengan pembawaan yang buruk. Bagaimana hasil perkembangannya? Kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh itu baik, maka akan baiklah. Iya, akan tetapi jika pengaruh itu buruk atau jelek, akan jelek pula hasilnya. Seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini, yaitu J.J. Rousseau sebagai berikut. Semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari Sang Pencipta, tetapi sangat rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau menunjukkan pendidikan alam artinya anak hendaklah diberikan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya. Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala keburukan. Masyarakat yang serba dibuat-buat sehingga kebaikan anak-anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat berkembang secara spontan dan bebas. Ia mengusulkan perlunya permainan bebas kepada anak didik untuk membawakan pembawaannya, kemampuannya dan kecenderungannya. Aliran empirisme adalah kebalikan dari aliran empirisme, dan naturalisme adalah empirisme dengan tokoh utama John Locke pada tahun 1932 sampai 1904. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism atau aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah rasa, sebuah istilah dari bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman lingkungan dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman. Pendidikannya, sedangkan bakat dari pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Dalam hal ini, para penganut empirisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa dalam keadaan kosong dan tak punya kemampuan apa-apa. Dari pemaparan dan contoh di atas jelas menurut pandangan empirisme bahwa peran pendidik sangat penting sebab akan mencetak anak didik sesuai keinginan pendidik. Tapi dalam dunia pengetahuan, pendapat seperti ini sudah tidak diakui lagi. Umumnya orang sekarang mengakui adanya perkembangan dari pengaruh pembawaan dan lingkungan. Suatu pembawaan tidak dapat mencapai perkembangan jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran di atas. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai adil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor, yaitu faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan, pengalaman atau pendidikan. Inilah yang disebut teori konvergensi atau konvergenti. Penyatuan hasil kerjasama mencapai satu hasil konvergeren, menuju atau berkumpul pada satu titik
pertemuan. Menurut William Strand, pada tahun 1871 sampai dengan 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman dan sebagai pelopor aliran ini mengatakan kemungkinan yang di bawah lahir itu adalah petunjuk-petunjuk nasib depan dengan ruangan permainan. Dalam ruangan permainan itulah letaknya pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Aliran ini berkeyakinan bahwa kedua faktor tersebut, baik pembawaan maupun faktor lingkungan, memiliki andil yang sama besar dalam mempengaruhi perkembangan individu untuk mempermudah pemahaman teori konvergensi. Saya berikan dua contoh. Misalkan saja seorang anak yang lahir dari kalangan santri atau kiai, maka dia bisa menjadi seorang kiai apabila dia hidup dan didik pada lingkungan keagamaan atau pesantren. Teori pendidikan klasik berdasarkan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peran isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis, misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari awal yang paling pesimis sampai dengan paling optimis. Aliran-aliran itu pada umumnya mengemukakan satu faktor dominan tertentu. Saja dengan demikian, suatu aliran dalam pendidikan akan mengajukan gagasan untuk mengoptimalkan faktor tersebut untuk mengembangkan manusia. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts,